Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Kita senantiasa berdoa semoga kalian jadi anak-anak yang hebat. Pagi ini kita berjumpa lagi, kita bisa belajar kembali bersama Pak Adi. Untuk itu sebelum belajar, Pak Adi mau tanya, apakah sudah disiapkan alat belajarnya? Apakah kalian sudah berwudu? Insya Allah anak soleh, solihah senantiasa melaksanakan perintah. Sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca doa seperti biasa. Untuk itu, mari bersama-sama mengangkat kedua tangan kita sampai setinggi dada. Kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Semoga setelah kita membaca doa, kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 4, yaitu tentang perilaku terpuji. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, apa sih hormat itu anak-anak? Hormat adalah menghargai atau sikap sopan. Sedangkan patuh adalah menuruti apa yang diperintahkan. Nah, yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa sih kita harus hormat dan patuh pada orang tua? Kita tahu orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada diri kita. Kita ada karena ada orang tua kita. Mustahil kita ada tanpa mempunyai orang tua. Tiba-tiba ada. Tidak mungkin ya. Pasti semuanya mempunyai orang tua. Nah, kita tahu bagaimana perjuangan seorang orang tua, terutama seorang ibu. Ketika beliau mengandung kita selama 9 bulan, begitu susah payahnya ibu kita. Subhanallah, kita jangan sampai mengecewakan beliau. Kita ingat perjuangannya ketika kita masih di dalam kandungan beliau. Beliau yang setiap hari bepergian harus menanggung beban. Di dalam perutnya ada kita yang masih kecil, yang belum keluar dari perut ibu. Betapa susahnya 9 bulan. Ada juga mungkin ibu kita yang sampai muntah-muntah, mual-mual. Mungkin ada yang sampai ke rumah sakit. Nah, betapa sulitnya. Belum lagi ketika nanti kita sudah lahir. Belum berhenti dari situ. Ketika kita lahir, kita senantiasa meminum susu atau ASI dari ibu kita. Luar biasa. Kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa-jasa ibu walaupun hanya seteguk air susu. Kadang-kadang malam kita masih terbangun, kita menangis. Ibu kita harus terjaga dari bangunnya untuk mengganti pampers kita, mengganti popok kita. Kadang-kadang ayah juga harus terbangun membantu ibu kita untuk mengganti tempat tidur kita yang basah anak-anak. Untuk itu jangan sekali lagi kita berani kepada orang tua. Masih belum sampai di situ anak-anak. Ketika
kita mulai beranjak besar, meskipun sudah besar, kita kadang-kadang masih butuh untuk disuapin, karena kita masih butuh belajar makan, belajar berbicara. Luar biasa ibu kita. Setelah mulai besar, kita sekolah, masih kita dibiayai oleh beliau berdua. Disiapkan baju kita, disiapkan peralatan tulis kita. Ketika kita sedih, beliau senantiasa hadir, beliau senantiasa ada, memberikan keceriaan kepada kita. Juga ayah kita yang selalu mencarikan rizki untuk kebutuhan kita. Kita sekolah, kita beli baju, kita beli makan. Siapa yang bekerja? Ayah kita. Untuk kesayangan putra-putrinya. Untuk itu, anak-anak, janganlah sekali-kali kalian berani pada orang tua. Nah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Untuk itu, anak-anak, luar biasa perjuangan orang tua kita. Nah, sekarang apa sih kewajiban kita sebagai anak muslim? Kewajiban kita sebagai anak muslim yang pertama, harus senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua yang sudah senantiasa menyayangi kita, mulai dari kandungan, mulai kita dilahirkan, kita sampai saat ini, semua berkat kasih sayang orang tua. Untuk itu kita harus selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Juga sopan santun pada orang tua harus tetap dijaga. Tidak boleh ada seorang anak yang membentak-bentak kepada ibunya, kepada ayahnya. Juga menuruti nasihat dan perintah orang tua. Ketika kita dinasihati, tidak boleh menjawab. Ketika kita diperintah, segera melaksanakan. Itulah contoh adalah anak muslim seperti kalian. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah orang tua kita ketika di sekolah. Berkat seorang guru yang mengajari kita membaca menulis, kita jadi tahu. Berkat guru juga yang mengajari berhitung dan menggambar, kita jadi bisa. Guru juga yang mengajari kita mengaji, sehingga bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, bisa menghafalkan surat-surat pendek. Semua berkat kerja keras seorang guru. Guru juga yang mengajari akhlak dan kesopanan, sehingga kita bisa menjadi anak yang salih dan salihah. Guru juga yang mengajar tentang beribadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, sehingga kita menjadi anak yang salih salihah. Nanti kita berharap ke surganya Allah bersama-sama. Nah, lalu apa kewajiban kita sebagai anak muslim terhadap guru? Yang pertama, hormat dan patuh kepada guru. Jangan sampai ada seorang anak atau seorang siswa, seorang murid, seorang santri yang berani kepada guru. Yang kedua, senantiasa
sopan santun kepada guru. Bagaimana sopan santun kita kepada guru? Ketika kita bertemu dengan guru, kita mengucapkan salam, lalu melaksanakan salim. Itulah salah satu akhlak kita kepada guru. Tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh berteriak-teriak kepada guru. Apabila kita bertanya kepada guru, tanyalah dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Tidak perlu membentak-bentak, tidak perlu teriak-teriak. Juga menuruti nasihat dan perintah guru. Ketika kita diberikan nasihat oleh guru dalam kelas, kita harus memperhatikan, harus melaksanakan. Jangan sampai ketika guru menyampaikan, kita menyela-nyela dengan pertanyaan atau dengan celometan. Ini sangat tidak menghormati maupun sopan santun kepada guru. Nah, guru dan orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Untuk itu anak-anak, jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita kecewakan beliau, orang-orang yang paling berjasa kepada kita. Buatlah mereka bangga dengan prestasi kita, dengan akhlakul karimah kita. Mereka akan bangga ketika melihat kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang tercapai cita-citanya. Bagaimana tidak bangga ketika mereka melihat kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Mungkin kita ada yang menjadi kiai, mungkin kita ada yang menjadi presiden, mungkin juga kita ada yang mungkin jadi pilot, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi pengusaha sukses. Akan tetapi harus dibarengi dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik, sehingga selain kita berprestasi, kita juga menjadi anak yang sopan, anak yang benih. Untuk itu anak-anak, sayangilah mereka, hormat dan patuhilah mereka. Jangan sia-siakan mereka, terutama orang tua kita yang sudah menyayangi kita. Jangan sia-siakan selagi mereka masih hidup. Hormati dan patuhi mereka. Jangan sekali-sekali membentak kepada orang tua, berani kepada orang tua. Semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang kelak menguntungkan kedua orang tua dan guru kita ke surga. Tugas kalian hari ini, yang pertama, tulis 5 kebaikan yang sudah kalian lakukan terhadap orang tua hari ini, mulai pagi tadi sampai saat ini. Silahkan tulis apa saja yang sudah kalian lakukan, kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kalian. Yang kedua, tulis 2 kebaikan yang pernah kalian lakukan kepada Bapak Ibu guru sewaktu kalian kelas 1. Foto dan kirim ke nomor WA Pak Adi. Jangan lupa absensi di kolom komentar ya. Demikian yang bisa Pak Adi sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.